Ayo bawa harta ke surga. Dukung pembangunan sekolah Islam Mufid dengan donasi ke rekening atas nama Yayasan Muflih untuk Islam dan Dakwah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man iktafa. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, kita bersyukur kepada Allah. Pada kesempatan malam hari ini kita lanjutkan kembali kajian Rasyul Barat Syarah Al-Adabul Mufrad setelah kita libur di pekan yang lalu. Semoga dengan berlibur, sebagaimana kata para ulama, liburan sesekali itu bisa membangkitkan semangat karena hati itu bisa merasa bosan sebagaimana badan bisa merasa capek. Nah, pada kesempatan malam hari ini kita akan lanjutkan kembali bab 19 karena bab ini belum selesai di pertemuan sebelumnya. Bab tentang bakti kepada kedua orang tua setelah mereka wafat. Sudah berlalu hadis ke-35, 36, 37. Sekarang kita akan masuk di dalam hadis ke-38. Untuk menghemat waktu, kita dengar membacakan bahasa Indonesianya. Yang lain silakan menyimak Indonesia atau Arabnya. Bab 19, bakti kepada kedua orang tua setelah mereka meninggal. Hadis ke-38. Abu Robi mengabarkan kepada kami, ia berkata, Ismail bin Ja'far mengabarkan kepada kami, ia berkata, Al-A'la mengabarkan kepada kami dari ayahnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Idza matal 'abdu inqata'a 'amaluhu atau inqata'a anhu 'amaluhu illa min thalathin. jika seseorang hamba meninggal dunia, terputuslah darinya semua amalnya kecuali dari 3 hal. Shadaqatin jariyatin aw 'ilmin yuntafa'u bihi aw waladin shalihin yad'u lahu. Yaitu sodako jariyah atau ilmu yang bermanfaat atau anak solih yang mendoakannya. Jemaah yang dirahmati Allah, disebutkan dalam hadis ini, apabila seorang hamba meninggal dunia, maka seluruh amalnya terputus. Yakni dia tidak mungkin lagi sholat, dia tidak mungkin lagi berpuasa, dan ini memutus semua jalur pahalanya. Kata Nabi SAW, terputus kecuali 3. Yang disebutkan di sini 3. Nanti kita dapati dalam riwayat yang lain ada tambahan-tambahannya. Yang 3 di sini adalah sedekah jariyah, kemudian ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Kata penulis, ada penjelasan kata, amaluhu, maksudnya adalah pahala dari amal yang dikerjakannya, maka terputus pahalanya. Kemudian shadaqatun jariyah, artinya sedekah jariyah, contohnya wakaf. Ya. Yang ketiga, aw ilmin yuntafa'u bihi, seperti mengajar atau menulis buku yang bermanfaat. Waladun soleh, anak yang berbakti, yang soleh. Ya. Maaf, ini terbatas pada anak yang soleh saja, karena pahala tidak akan didapat untuk mereka yang tidak soleh. Boleh dicatat dekat situ? Contoh wakaf. Kalau teman-teman ke Mekah, semoga yang belum pernah Allah mudahkan ke sana. Semoga yang sudah pernah ke sana lagi. Antum keluar dari Masjidil Haram, antum tatap satu gedung paling besar di situ, yaitu Mekah Clock. Orang suka bilang Zamzam Tower. Zamzam Tower itu hanya satu tower di antara sekian banyak tower yang ada di situ. Yang paling tengah, yang ada jamnya itu namanya Clock Tower. Antum lihat di tengah-tengahnya, ada lampu, ada juga yang bentuknya kayak ukiran, tertulis Waqaf Malik Abdul Aziz lil Haramain Asy-Syarifain. Raja Abdul Aziz meletakkan gedung ini sebagai wakafnya, yang di gedung ini disewakan untuk hotel-hotel dan restoran, brand-brand dan lain-lain. Mereka menyewa di gedung tersebut. Hasil dari sewanya digunakan untuk kemakmuran Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Ini namanya wakaf.
Kalau kita punya tanah, lalu tanah ini dibangun masjid, maka ini namanya wakaf. Kita punya uang, kita sumbangkan, diberikan karpet. Selama karpet ini masih ada, digunakan untuk kaum muslimin sholat, maka ini namanya wakaf. Ilmu yang bermanfaat, seperti kalau kita mengajar dan menulis buku, maka ini jalur bagi orang yang mungkin dia tidak punya anak. Misalnya dia adalah seorang guru, apalagi guru Quran, guru TPA. Coba teman-teman ingat, kira-kira dari siapa kita ini pernah belajar Quran pertama kali? Belum tentu orang tua, bisa jadi siapa? Guru TPA. Sekarang kita sudah besar, kita sering membaca Al-Fatihah misalnya, kita jadi imam atau kita jadi guru Quran juga, maka guru TPA kita yang dahulu, dia akan terus dapat pahalanya meskipun sekarang dia sudah wafat. Karena dia mengajar dan ilmunya bermanfaat. Maka ini yang disebutkan oleh para ulama, setiap kali ada pengajian maka pahalanya juga diberikan kepada Nabi SAW. Karena yang pertama kali mengajarkan ilmu di dalam Islam seperti ini adalah Nabi sendiri. Begitu juga para sahabat, kemudian tabi'in, kemudian tabi'at tabi'in dan seterusnya. Mereka adalah orang-orang yang mengajar di dalam Islam. Maka kalau ada murid kemudian melahirkan murid, maka guru-guru yang pertama mereka akan terus dapatkan pahalanya meskipun mereka sudah wafat. Boleh dicatat di dekat kata-kata anak yang soleh atau waladun soleh. Di sini tidak terbatas doa saja, bukan doa semata. Kata guru kami, Syekh Shalih bin Fauzan, setiap kali anak itu mengerjakan ibadah, maka orang tuanya dapatkan pahalanya. Jadi jangan dipahami ini hanya pada batas doa. Misalnya anaknya berpuasa Ramadan, maka puasa Ramadan ini pahalanya untuk si anak, dan pahala yang semisal diberikan kepada orang tuanya yang sudah wafat. Kenapa demikian? Karena anak itu adalah tanaman orang tuanya, dan orang tuanya menuai panennya. Sebagaimana kata Nabi SAW, inna atyaba ma akaltum min kasbikum wa inna auladakum min kasbikum. Yang paling bagus dari yang kalian makan itu adalah hasil jerih payah kalian sendiri, dan anak itu adalah jerih payah orang tuanya. Maka setiap amal anak, pahalanya diberikan kepada orang tuanya. Apalagi yang sudah wafat. Oh ya, sebagai contoh wakaf, saya pernah kenal ada ustadz, Masya Allah, untuk bangun pondok. Saya tanya, Ustadz, beli tanah selebar ini dari mana awalnya? Dia bilang, saya dulu punya mobil itu saya jual laku sekitar 100 jutaan. Nah itu sudah. Itu yang saya jadikan modal awal untuk bangun pondok. Ya. Nah, kandungan hadis. Kandungan hadis yang pertama, hadis ini adalah dalil bahwa pahala amal soleh tidak akan terputus. Hadis yang baru saja kita baca adalah dalil bahwa ada sebagian amal soleh yang pahalanya tidak akan putus. Yang disebutkan dalam hadis ini ada berapa? Ada 3. Coba sebutkan. Sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, anak soleh yang mendoakan atau beribadah. Nanti kita dapati hadis yang lain, ternyata ada juga jalur pahala yang lain. Seperti seorang anak bersedekah atas nama orang tuanya. Seorang anak membadal haji atau membadal umrohkan orang tuanya. Ini diantara contohnya. Kedua. Kandungan hadis yang kedua, perintah agar membekali diri dengan berbagai amal soleh untuk kehidupan akhirat. Hadis ini juga mengandung pengertian atau faedah di mana kita diperintahkan untuk membekali diri dengan berbagai amal soleh. Tujuannya adalah supaya kita bahagia di akhirat. Di dunia ini hanya ada kesempatan untuk beramal, belum ada hisab. Begitu nanti masuk di alam akhirat, hanya ada hisab, tidak ada lagi kesempatan untuk beramal. Maka mari
Saya nasihati diri saya sendiri dan juga jamaah sekalian, apa dari kehidupan kita sehari-hari yang mungkin amal-amal ini kurang, hendaknya ditingkatkan. Kalau belum bisa meningkatkan pada amal yang itu, maka jangan kalah di amal yang lain. Contoh kita ini tidak biasa puasa sunnah. Ya, karena mungkin banyak jamuan, karena banyak kepentingan, banyak rapat, banyak meeting, banyak ketemu orang. Pagi makan, siang makan, malam makan. Jadi tidak pernah puasa sunnah. Kecuali mungkin puasa Syawal, puasa Asyura, puasa Tasu'a, itu saja. Tidak pernah puasa Ayyamul Bid, tidak pernah puasa Senin Kamis. Maka jangan sampai kita sudah kalah di sini, kalah lagi di tempat yang lain. Seperti tidak pernah sholat malam. Kalau kita tipikal yang mungkin kalah dalam sholat malam dan puasa sunnah, maka jangan kalah dalam sedekah. Kalau kita masih kalah tiga-tiganya, jangan kalah dalam menuntut ilmu. Jangan kalah dalam duduk bahkan. Kalau bisa kita bilang, saya ini sudah kurang ini, kurang ini, kurang ini. Saya kalau menuntut ilmu harus paling depan. Supaya mengalahkan yang ada di belakang. Dan seterusnya kita evaluasi diri kita. Dan usahakan untuk bisa memperbanyak amal-amal yang sekiranya kalau nanti wafat, pahalanya tidak akan berhenti. Bahkan kalau ada orang menanam pohon, lalu dari bibitnya dia dicangkok. Cangkoknya ditaruh di tempat yang lain. Akhirnya banyak pohon yang semisal berasal dari dirinya. Maka itu akan jadi pahala jariah buat dirinya. Ada yang bilang, sebagian pohon di Padang Arafah yang seharusnya itu tandus, itu bawaannya Soekarno. Sehingga seandainya kisah ini benar, dan seandainya beliau memang dahulu mencari sedekah jariah, maka dia dapat sedekah jariah. Setiap orang berteduh di musim haji. Karena begitu panas orang pergi haji, dan ada pohon itu bisa bernaung, terutama yang tidak punya tenda. Ketiga, Kandungan hadis yang ketiga, anjuran agar melakukan berbagai amal yang manfaatnya berkepanjangan, seperti membangun masjid dan madrasah serta mengebor sumur. Semua itu termasuk dalam kategori sodaqah jariyah. dalam hadis ini kita dianjurkan untuk mengerjakan amal yang manfaat atau pahalanya berkepanjangan setelah kita wafat. Disebutkan di sini contohnya bangun masjid, bangun sekolah. Cuma kaum muslimin biasanya kalau ditawarkan antara masjid dengan sekolah, lebih semangat yang mana? Masjid. Mungkin karena tahu, oh Nabi SAW mengatakan, man bana lillahi masjidan, banallahu lahu baitan fil jannah. Siapa yang bikinkan satu rumah bagi Allah, yaitu maksudnya masjid di dunia, maka Allah akan bangunkan untuknya satu rumah di surga. Tapi jangan salah juga. Di sekolah orang kalau belajar Quran, maka manfaatnya juga tidak kalah. Kalau di sekolah tersebut dibangunkan fasilitas untuk orang menghafal Quran, maka setiap santri menghafal Quran, maka yang nyumbang uang untuk bangun sekolah itu juga akan dapat pahala yang besar. Apalagi sebagian masjid mungkin kebutuhannya sudah minim, karena fasilitasnya sudah lengkap. Lalu ada mahat tahfiz atau pondok pesantren yang ingin dibangun dan di situ kekurangan. Maka bisa jadi kita lebih besar pahalanya kalau kita sumbang di tempat yang kurang. Bisa jadi. Boleh dicatat dekat nomor 3. Hati-hati jagalah keikhlasan. Hati-hati jagalah keikhlasan. Yakni bagi orang-orang yang punya sumbangan di masjid, yang punya sumbangan untuk sekolah, yang punya sumur yang dia bor, yang kemudian kaum muslimin mengambil air darinya. Kalau kita terpleset dikit saja, maka khawatirnya hilang pahalanya. Khawatirnya hilang pahalanya. Seperti orang yang juga mewakafkan tanah, kita tidak bilang itu haram. Kita tidak bilang itu haram. Kadang-kadang orang mewakafkan tanah, lalu kemudian dibangun masjid di atasnya.
kadang nama masjidnya itu adalah nama si pewakaf. Betul ya? Misalnya nama orangnya Muhammad Lukman. Ya, yang punya tanah ini namanya Muhammad Lukman. Lalu dibangunlah masjid dengan nama Masjid Muhammad Lukman. Ini bukan haram. Bukan tidak boleh. Tapi harus hati-hati. Khawatirnya nanti tergelincir. Apalagi kalau itu dibangun di tempat di mana kita dikenal. Adapun misalnya Muhammad Lukman ini orang Indonesia. Dia bangunnya di Afrika. Biar dinamakan Muhammad Lukman, disebut namanya di sana, tidak ada yang kenal kayak apa mukanya. Ya, mungkin ada tujuan yang lain. Seperti supaya masjid itu tidak diambil oleh masyarakat. Dikasih nama demikian. Bahwa diketahui ini ada orang yang punya. Atau orang ini bangun untuk Allah. Dia mau itu dikelola oleh orang yang dia tunjuk misalnya. Tapi orang Balikpapan, bangun di Balikpapan, dia dikenal dengan nama itu, khawatirnya terpeleset. Karena benang antara keikhlasan dengan riya itu sangat tipis. Ya. Sedikit saja salah ngomong bisa terpeleset jatuh. Jadi kalau mau selamat, mendingan namanya nama umum aja. Masjid An-Nasa'i, Masjid Al-Bukhari, dan yang semacam itu. Yang keempat, Kandungan hadis yang keempat, uraian akan keutamaan ilmu dan dorongan agar menekuni bidang ilmu serta dorongan agar menularkannya melalui kajian, tulisan, dan juga pencerahan. ya. Hadis ini juga menunjukkan tentang keutamaan orang mencari ilmu dan punya ketekunan di bidang ilmu. Tadi saya sedikit singgung, kalau seandainya kita tidak kuat puasa sunnah, bukan tipe orang yang bisa sholat malam dengan rutin, kalau mau sedekah, wakaf juga uangnya terbatas, maka antum bisa kalahkan mereka semua yang punya itu dengan ilmu. Bahkan sebagian ulama ada yang lebih menyukai bidang ilmu ketimbang bidang sedekah. Kenapa? Kalau sedekah itu untuk dirinya, sedangkan kalau ilmu untuk dirinya dan orang lain. Begitu juga kalau ada orang menekuni bidang keilmuan, kemudian dia jadi guru, menyebarkan ilmunya melalui kajian, tulisan, dan lain-lain. Bisa jadi ini lebih utama daripada yang bidangnya bidang sholat malam. Sebagaimana kata Nabi SAW, keutamaan orang yang ahli ilmu di atas orang yang ahli ibadah, sebagaimana rembulan di atas bintang-bintang. Boleh dicatat dekat nomor 4. Asalkan ilmunya sesuai sunnah. Asalkan ilmunya sesuai sunnah. Karena kalau ilmunya justru ilmu yang bertentangan dengan sunnah, maka orang ini kebalikannya, dapat dosa jariyah. Disebutkan tadi di sini, kita tularkan ilmu melalui kajian, melalui tulisan. Saya amati sebagian masyayikh atau sebagian ustadz-ustadz kita, ada yang Masya Allah kalau di bidang kajian. Karena retorikanya dan cara bicaranya bagus. Tapi mereka minim di tulisan. Ada sebagian ustadz-ustadz kita yang minim di retorika. Cukup datar. Tapi Masya Allah karya tulisnya begitu banyak. Masyayikh kita ada yang seperti itu. Seperti Syekh Sa'id bin Wahab Al-Qahtani. Yang menulis Sholatul Mu'min atau ensiklopedia sholat. Yang insya Allah sudah mau tamat sebentar lagi. Jilid 1 dulu tamatnya di Bandara dan BDI. Jilid 3 di Istiqlal. Di jilid 2 dan 3 di BDI. Itu Syekh Sa'id bin Al-Qahtani kalau kita cari video-video kajiannya minim. Tapi buku-bukunya Masya Allah. Dan masing-masing dari kita mungkin punya kelebihan di sini, kurang di situ. Bukan cuma yang menekuni bidang ilmu dengan berprofesi sebagai ustadz. Tapi juga semua yang bantuin ustadz. Karena ustadz itu tidak akan bisa menularkan ilmunya sendirian. Dia butuh bantuan. Ya, siapa tadi yang siapkan meja ini? Kalau ustadznya datang, dia juga haruslah siapkan meja. Dia lagi yang harus dorong ini papan tulis. Dia lagi yang harus men-share lewat
kamera, lewat YouTube dan lain-lain akan keteteran. Maka penyebaran ini siapa yang ngisi, maka ilmu dan pahala yang diberikan kepada si ustadznya diberikan juga kepada tim kameramennya. Diberikan juga kepada yang tadi angkat meja, yang tadi siapkan papan tulis, sama yang siapkan mic, sama yang siapkan masjid, yang bangun masjid ini juga, yang punya tanahnya dahulu. Karena ini semua terjadi dengan perantaraan mereka. Yang kelima, Kandungan hadis yang kelima, hadis ini merupakan dalil bahwa pahala doa dan sodakoh akan sampai kepada mayit. boleh dicatat tambahannya, terlebih lagi dari anaknya. Terlebih lagi dari anaknya. Hadis ini merupakan dalil adanya keutamaan doa untuk si mayit. Terlebih lagi kalau yang berdoa itu anaknya sendiri. Karena kadang-kadang sebagian orang itu dia tidak mendoakan orang tuanya. Yang ada dia cuma panggil ustadz, panggil tetangga. Lalu kemudian diadakan doa bersama. Nanti dia bayar orang untuk doa atas nama orang tuanya. Sedangkan dia sendiri tak pandai. Keenam, Kandungan hadis yang keenam, perintah agar mendidik anak hingga menjadi orang soleh. hadis ini juga mengandung perintah agar kita mendidik anak kita menjadi orang yang soleh. Mendidik anak agar menjadi orang yang soleh akan kita tuai pahalanya saat kita hidup, saat kita sekarat, saat kita pas meninggal, saat pas kita hendak dikuburkan, setelah kita masuk kubur, sampai nanti kita bertemu Allah di hari kiamat. Anak yang soleh ini kepentingannya itu di berbagai sisi, di berbagai waktu. Maka kalau ada orang sudah diberikan anugerah oleh Allah berupa anak lalu dia tidak didik, maka dia rugi. Kayak ada orang dikasih tanah besar malah disia-siakan. Ya, sudahlah biasa aja tanam kangkung. Padahal banyak yang mau datang, mau nggak kita bangunkan ruko? Mau nggak nih kita jadikan apa? Sewa-sewaan futsal. Mau nggak ini nanti duitnya besar. Ya. Sudah dikasih proposal nih, kamu nanti dapat ini. Kamu bikin futsal di situ, bikin lemari es, bisa bikin kafe, bisa bikin tempat minum, bisa bikin banyak tempatnya. Cuman mereka enggak usah lah, anu aja, tanam kangkung aja. Jadi ini kesempatan besar tapi tidak dimanfaatkan dengan hal yang maksimal. Akhirnya kerugiannya nanti pada semua itu teman-teman. Tadi saya bilang apa? Kepentingannya untuk anak soleh. Pertama waktu orang itu masih hidup. Karena kalau kita punya anak yang soleh tidak bikin pusing. Yang ada kan orang tua suka bilang, nakal sih. Ya, bikin pusing. Waktu kita sekarat, anak kita yang tidak soleh mungkin waktu kita sekarat, dia sudah, kapan sih meninggalnya? Lama betul. Kita sudah mau bangun kalau nanti cair warisannya. Orang sudah berpikir ke sana. Ya, mereka tidak berpikir bagaimana la ilaha illallah orang tuanya. Yang dia pikir adalah bahkan bisa jadi berebutan antar anak-anak ini. Yang ketiga, waktu kita pas meninggal, anak kita ya merokok di luar sana. Mereka tidak mengurusi orang tuanya. Yang ngurusin itu kaum masjid sama tim fardu kifayahnya masjid. Anaknya disuruh, ayo nak, mas, ini bapaknya. Pak, tolong aja, tidak ngerti saya. Ya tolong aja mandikan aja. Waktu disuruh pimpin sholat jenazah, ayo mas, ini kesempatan terakhir Anda sebagai anak, sholatkan orang tuanya. Sholat dia jadi imam, tapi pakai ruku. Saking gak ngerti tentang sholat jenazah. Waktu orang tuanya dikubur, yang masuk ke liang lahat orang lain. Begitu orang tuanya dikubur, gak ada urusan sudah buat dia. Mungkin bagi mereka inilah beban yang akhirnya hilang dari pundak saya. Ketika dari kiamat, kita ditanya sebagai orang tua, apa yang sudah kamu lakukan terhadap amanah yang kami pernah berikan kepadamu berupa anak, apa yang dilakukan? Bingung orang tuanya, karena dia tidak lakukan apa yang menjadi tugasnya, maka itu pun akan menjadi beban buat dia.
ini pemikiran saya. Boleh setuju, boleh enggak. Orang bilang anak saya ini nakal. Ini orang bilang. Yang saya percaya adalah ortunya tidak mendidik. Karena kalau dia didik biasanya enggak nakal. Yang saya percaya ortunya tidak belajar cara mendidik. Di rumahnya itu sejak dia baru nikah tidak pernah baca buku tentang pendidikan anak. Itu yang saya percaya. Karena kalau dia baca, kalau dia ngerti nggak ada anak nakal. Kalau ada yang bilang anak saya itu tidak berbakti. Anak saya itu tidak pernah dia dekat sama saya, dia itu tidak pernah peluk saya, tidak pernah cium saya, dia tidak pernah, pokoknya ketemu saya kayak ketemu bapak tetangga. Ini yang orang bilang, yang saya percaya adalah ortunya tidak dekat sama anak. Kenapa tidak dekat sama anak? Banyak faktornya. Dia lebih dekat sama pekerjaan kantor. Dia lebih banyak ngongkong sama teman. Lebih banyak sama. Anaknya minim. Anaknya minim waktu. Orang bilang anak saya itu tidak mendoakan. Anak saya tidak mendoakan. Yang saya percaya adalah ortunya tidak hafal doa untuk dia ajarkan kepada anak. Kalau mungkin saya dulu sama bapak, sama mama, mungkin kita itu ada satu kesalahan, yaitu mungkin tidak mengetahui kalau ternyata harus ke masjid untuk laki-laki. Jadi kadang-kadang sholat 5 waktunya sekeluarga di rumah saja, zaman dulu. Tapi begitu bapak assalamualaikum, langsung balik, langsung anak-anak itu diceramahi, diajak berdoa. Disuruh menghafal doa. Allahumma gfirli wali walidayya, itu kita kami pertama kali dengar dan pertama kali kami hafal itu dari bibirnya mama dan bapak. Sebagian orang dia dapat pertama dari guru TPA, dari guru agama di sekolah. Orang tuanya tidak hafal. Jadi bukan orang tuanya itu tidak didoakan anak gak hafal. Kenapa anak tidak hafal? Memang orang tuanya tidak pernah mengajarkan. Ini bukan soal bakti. Masalahnya adalah orang tua itu tidak dekat sama anaknya karena terlalu banyak urusannya. Ya, memang dia sedari kecil anak-anaknya itu dia tidak terbiasa memeluk, mencium, memegang kepalanya, mengelus. Yang ada cuman nakal, bodoh, gitu. Hanya begitu. Sehingga anaknya juga sama orang tuanya lama-lama setiap kali bentakan itu membuat jarak 1 meter, 2 meter, 3 meter, 4 meter. Lama-lama kayak anak tetangga, bapak tetangga. Ke-7. Kandungan hadis yang ke-7. Hadis ini menunjukkan keutamaan menikahi wanita yang solih agar memperoleh keturunan yang solih yang dapat mendoakan orang tuanya ketika mereka telah meninggal dunia. Kandungan hadis yang ke-7. Hadis ini menunjukkan keutamaan mencari istri yang solehah. Semoga para bujang yang hadir di sini Allah mudahkan dapatkan wanita yang solehah. Tapi antum cari di mana? Kalau di Melawai apa iya? Kecuali istri orang yang sudah ngaji, jalan-jalan sama keluarganya cari jagung bakar, oke. Tapi antum cari di situ yang duduk tengah malam di situ yang nggak pakai jilbab. Wanita-wanita yang seperti itu biasanya tidak ngerti cara mendidik anak. Maka carilah wanita di masjid, di pengajian. Minta testimoni dari istri ustadz, dari adik kakak kita yang sering pengajian, yang mungkin di situ bisa mengkeker, yang mana nanti jadi ipar, gitu. Nah, tambahkan yang nomor 8. Nomor 8, ajarkan anak kita menghafal doa-doa.
Ajarkan anak kita menghafal doa-doa. Karena tadi di hadisnya disebutkan anak yang soleh yang mendoakan orang tuanya. Maka jangan sampai anak kita tidak hafal doa-doa, terutama doa untuk orang tua. Hadis ke-39. Hadis ke-39, Yasarah bin Safwan mengabarkan kepada kami, ia berkata, Muhammad bin Muslim mengabarkan kepada kami dari Amr, dari Ikrimah. An Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma anna rajulan qala. Dari Ibnu Abbas bahwa ia berkata, seseorang bertanya kepada Rasulullah SAW, Ya Rasulullah, inna ummi tuwfiyat walam tusi. wahai Rasulullah, ibuku telah meninggal dan belum berwasiat. Ya. Tandai dulu situ kata belum wasiat. Ditandainya pakai apa? Stabilo. Bagus kalau punya stabilo. Atau digarisi. Ibunya wafat belum berwasiat. Terus? Afayanfa'uha an atasaddaqu anha. Apakah ada manfaat baginya jika aku bersedekah untuknya? Qala na'am. Rasulullah SAW menjawab, ya. Ada seorang laki-laki, kata Ibnu Abbas, bertanya kepada Rasulullah SAW bahwa ibunya sudah meninggal dan ibunya belum berwasiat apa-apa. Entah untuk masjid, untuk yang lain-lain. Maka dia bertanya, apakah ada manfaatnya untuk saya bersedekah atas nama ibu saya? Soalnya dia tidak berwasiat apa-apa. Maka Nabi SAW mengatakan, iya. Ia menunjukkan bahwa seorang anak apabila dia bersedekah atas nama orang tuanya, maka itu bisa mendatangkan tambahan pahala. Seperti seseorang ditinggal orang tuanya banyak hartanya. Mereka bilang, ini kan sudah banyak nih. Ini sudah dapat sekian, dapat sekian, dapat sekian. Janganlah kita ambil semua. Bagaimana kalau kita sedekahkan sepertiganya untuk orang tua? Maka ini insya Allah bermanfaat. Kandungan hadis ini merupakan dalil dibolehkannya bersodakoh atas nama mayit. Dan hal itu bermanfaat karena pahala sodakoh akan sampai kepadanya. Saya kira jelas. Jelas ya? Sedekah atas nama mayit, maka itu akan bermanfaat pahalanya untuk si mayit. Boleh dicatat dekat situ? 1, tidak harus ada wasiat. Jadi meskipun orang tua tidak wasiat, kita bersedekah atas nama orang tua, insya Allah sampai. Yang kedua, masalah ini adalah bab beramal atas nama orang lain. Bukan bab kirim pahala. Dua hal yang berbeda. Masalah ini atau hadis ini, babnya adalah tentang beramal atas nama orang. Bukan kita punya pahala, lalu pahalanya kita hadiahkan ke orang. Ini kita beramal berupa sedekah atas nama orang tua. Maka pahalanya dari awal itu buat orang tua, bukan untuk kita. Bedanya dengan bab kirim pahala adalah kita yang beramal atas nama diri kita, lalu kemudian pahalanya kita kasih ke orang yang sudah meninggal. Ini dua hal yang berbeda. Saya kira jelas. Bab 20, berbuat baik kepada teman ayah. Bab ke-20, berbuat baik kepada teman ayah. Ya. Hadis ke-40. Sebentar. Berbuat baik kepada teman ayah. Ayah kita punya teman, dia suka bergaul dengan temannya itu. Ayah kita wafat, terus kita berbuat baik sama temannya itu maksudnya. Atau bisa jadi juga ayah kita punya teman, temannya punya keluarga, ayah kita wafat, temannya juga wafat. Jadi sekarang kita berhubungan sama keluarganya temannya ayah. Seperti istrinya. Paham ya? Hadis ke-40. Hadis ke-40. Abdullah bin Salih mengabarkan kepada kami, ia berkata, Al-Laits mengabarkan kepadaku dari Khalid bin Yazid, dari Abdullah bin Dinar. An Ibni Umar marra a'rabiyun fi safarin.
Dari Ibnu Umar, telah lewat seorang Arab Badui dalam perjalanan. Fakana Abul A'rabi sadiqan li Umar radhiyallahu anhu. Di mana ayah Arab Badui itu adalah teman Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Faqala lil A'rabi alasta ibna fulanin? Ibnu Umar bertanya kepada orang Arab Badui itu, bukankah engkau putra Fulan? Putra Fulan, Fulannya ini temannya Umar. Jadi Ibnu Umar nanya sama anaknya temannya bapaknya. Paham ya? Berarti sesama anak begitu. Qala bala. Orang Badui itu menjawab, benar. Fa'amara lahu Ibnu Umar bihimarin kana yasta'qibu. Ibnu Umar lalu memberikan kepadanya himar yang digiring Wa naza'a imamatahu an ra'sihi fa'atahu. dan melepas sorban yang dipakainya dari kepalanya. Faqala ba'du man ma'ah ama yakfihi dirhaman. Apakah tidak cukup kalau engkau kasih 2 dirham aja? Enggak usah sampai ngasih himar lah. Kendaraan soalnya itu. Dikasih juga sorban. 2 dirham kayaknya cukup. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ihfaz wudda abika la taqta'hu fayudfi'ullahu nurak. Ibnu Umar lalu berkata, Nabi SAW bersabda, jagalah hubungan dengan siapa saja yang pernah dicintai oleh ayahmu dan jangan engkau memutusnya. Karena jika engkau memutusnya, maka Allah akan memadamkan cahayamu. Jemaah yang dirahmati Allah, Ibnu Umar pernah dilewati orang Badui. Ayahnya si Badui ini temannya bapaknya. Siapa bapaknya Ibnu Umar? Umar. Maka Ibnu Umar nanya, bukannya engkau ini putranya Pak Fulan yang temannya bapakku? Dia bilang iya. Terus Ibnu Umar kebetulan dia punya onta, ontanya itu punya himar. Jadi ada himar yang suka dijadikan spare gitu di belakang onta. Buat istirahat, buat kalau lagi capek di unta duduknya di himar. Himar itu apa? Keledai. Keledai itu apa? Ya keledai ya. Oh, ya. Dia kalau capek di unta duduknya di himar. Himarnya dikasih ke anak teman bapak. Ada sorban di kepala, dicopot kasih ke dia. Orang nanya, buat apa semua itu? Apa enggak cukup 2 dirham aja? Lagian kan cuman Badui. Maka Ibnu Umar bilang, Rasulullah bersabda, jagalah hubungan dengan siapa yang pernah dicintai bapakmu. Jangan putus hubungan dengannya, karena jika kamu putus maka Allah akan padamkan cahayamu. Boleh lihat catatan kaki nomor 44. Hadis ini dhaif. Hadis ini dhaif. Silakan dilihat di sanadnya. Tapi ada yang versi sahihnya di bawahnya. Yaitu hadis inna abral birri silatul waladi ahla wuddi abi. Sesungguhnya sebaik-baik bakti adalah bakti seorang yang menyambung hubungan dengan orang yang pernah dicintai oleh ayahnya. Misalnya ada seorang, di sini ada beberapa ikhwan yang suka mana-mana bareng ya. Ya mungkin karena dia, apa namanya itu, bestinya, circle-nya. Nah, masing-masing punya anak. Nanti bapak-bapaknya masing-masing meninggal, anak nyambung hubungan sama sesama anak. Begitu. Apalagi kalau sampai nikah. Kan? Apalagi kalau sampai jadi bapak-bapak ini jadi besan. Penjelasan kata yastaqibu, Ibnu Umar senantiasa membawa keledai di belakang tunggangannya agar dia dapat beristirahat di atasnya jika bosan menunggangi unta. Wudda abik, apabila huruf waw di dhammah jadi wudda, artinya kesayangan. Kalau di kasroh jadi widdu atau widdun, ya, maka artinya adalah sahabatnya. Kandungan hadis? Kandungan hadis yang pertama, dorongan agar menyambung hubungan, berbuat baik dan memuliakan rekan-rekan ayah, karena hal tersebut termasuk salah satu bentuk berbakti kepada orang tua. Ya. Hadis ini mengandung dorongan kalau bisa kita berbuat baik dan memuliakan teman-temannya bapak. Ya. Apalagi kalau teman-teman bapak kita itu memang orang-orang soleh.
Apalagi kalau misalnya bapak kita dulu berteman dengan ustadz. Ya, di sini ada ikhwan dahulu, termasuk kesayangan saya di sini. Namanya Abu Daffa. Kemudian dia juga berteman dengan Ustadz Rofi'i, dia juga berteman dengan Ustadz Abdurrahman. Dia meninggalkan 2 anak. Ini contoh apabila anaknya menyambung kebaikan dengan ustadz-ustadz teman-teman bapaknya. Kedua, Kandungan hadis yang kedua, ancaman agar tidak memutus hubungan dengan sahabat ayah karena hal tersebut dapat memadamkan cahaya iman. di sini ada ancaman agar kita tidak boleh memutus hubungan dengan temannya bapak. Karena ini bisa memadamkan cahaya iman. Boleh dicatat dekat nomor 2, tapi hadis ini dhaif. Tapi hadis ini dhaif. Karena hadis ini dhaif, maka tidak bisa dijadikan landasan hukum. Berarti kalau kita menyambung hubungan dengan teman bapak, maka itu kebaikan. Tapi kalau kita tidak menyambung, maka itu tidak berdosa. Tidak juga memadamkan cahaya iman. Ya, itu hanya sebagai kelayakan, fadilah, tambahan, keutamaan. Bukan kewajiban. Kalau ada ancaman seolah-olah dia kewajiban. Kalau meninggalkannya seolah-olah itu berdosa. Jadi paham ya? Azan dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Hadis ke-41. Hadis ke-41, Abdullah bin Yazid mengabarkan kepada kami, ia berkata, Haywah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Abu Utsman Al-Walid bin Abil Walid mengabarkan kepadaku dari Abdullah bin Dinar. An Ibni Umar radhiyallahu anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Ibnu Umar, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna abarral birri an yasilal rajulu ahla wuddi abi. sesungguhnya sebaik-baik bakti adalah baktinya seseorang yang menyambung hubungan dengan orang yang pernah dicintai oleh ayahnya. Kalau hadis yang tadi, yang sebelum ini disebutkan hadis yang dhaif karena ada ancaman bagi orang yang tidak menyambung hubungan dengan teman bapaknya dan ini dhaif, maka yang ini adalah yang sahih. Yaitu yang tanpa mengandung ancaman. Sesungguhnya sebaik-baik bakti adalah seseorang menyambung hubungan dengan orang yang pernah dicintai bapaknya. Di antaranya adalah teman-teman bapaknya.
Hadis ini sahih riwayat Muslim. Penjelasan kata inna abarul birri, bakti yang paling baik terhadap bapak dan ibu kita. Ahla atau ahlu wuddi abi dengan dhammah pada waw berarti sahabat dekat bapak. Kandungan hadis. Kandungan hadis, keutamaan yang menyambung hubungan dengan para sahabat ayah setelah ia meninggal. Hal ini juga berlaku bagi para sahabat ibu, kakek, buyut, suami dan istri. Sebagaimana ditujukan oleh hadis lain. Dan kebiasaan Nabi SAW dalam menolong dan senantiasa berhubungan dengan para sahabat Khadijah radhiyallahu anhuma. Hadis ini mengandung keutamaan untuk kita menyambung hubungan dengan para sahabat dan kerabatnya orang tua. Ya, saya sudah pernah berlalu saya sampaikan, usahakan setelah orang tua wafat kita tidak memutus hubungan dengan tante-tante dan paman-paman kita. Begitu juga dengan kerabat-kerabat yang merupakan kesayangan orang tua kita. Kalau bertemu di hari raya usahakan bisa memberikan kebaikan. Kalau antum punya cukup harta, berikanlah hadiah-hadiah untuk tante-tante dan paman-paman. Dan jangan bilang, kan anak-anaknya kaya. Karena kita lakukan itu bukan karena dia miskin. Melainkan karena ini bentuk bakti yang paling baik untuk orang tua kita. Terakhir, bab 21. Saya sengaja selesaikan sampai bab 21 karena hadisnya masih sama seperti yang sebelumnya dan sama-sama dhaif. Hadis 21. Hadis bab ke-21, jangan memutus orang yang pernah mempunyai hubungan baik dengan ayahmu. Jika tidak, cahayamu akan padam. Sekali lagi, hadis yang ada ancamannya ini dhaif. Karena kalau kita menyambung hubungan dengan temannya ayah atau keluarganya ayah, itu adalah kebaikan. Bukan sebuah kewajiban. Sehingga kalaupun kita tidak menyambung kebaikan atau hubungan dengan teman-temannya bapak, maka kita tidak berdosa. Hadis 42. Hadis ke-42, Bishr bin Muhammad mengabarkan kepada kami, ia berkata, Abdullah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Abdullah bin Lahik mengabarkan kepada kami, ia berkata, Akhbaruni Sa'du ibnu Ubadata Az-Zuraqi anna abahu qala. Sa'd bin Ubadah Az-Zuraqi mengabarkan kepadaku bahwa ayahnya berkata, Kuntu jalisan fi masjid Madinati ma'a Amr ibn Uthman. Aku pernah duduk di Masjid Madinah bersama Amr bin Utsman. Famarra bina Abdullah ibn Salam muttaki'an ala ibni akhihi. Lalu datanglah Abdullah bin Salam kemudian duduk bersandar pada ponakannya. Fanafadha 'anil majlisi thumma 'atafa 'alaihi faraja'a 'alaihim. Lalu ia meninggalkan majelis dan kemudian kembali. Faqal ma syi'ta Amr ibn Uthman maratain aw salasan. Ia lalu berkata, apa yang kau inginkan wahai Amr bin Utsman? Diucapkannya 2 atau 3 kali. Fawalladhi ba'atha Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bil haqq. Innahu la fi kitabillah marratain la taqta' man kana yasul abaka fayudfa'u bidzalika nuruk. Demi Rob yang mengutus Muhammad dengan kebenaran, sesungguhnya itu ada di kitabullah. Diucapkannya 2 kali. Janganlah engkau memutus orang yang dulu mempunyai hubungan persahabatan dengan ayahmu, agar itu tidak menyebabkan cahayamu menjadi padam. Ya. Catatan kaki 46, hadis ini dhaif. Sa'ad bin Ubadah Az-Zuraqi adalah majhul. Jadi hadis ini tidak bisa dipakai sebagai landasan hukum. Adapun hadis yang baru dibacakan sebelumnya, itu hadis yang sahih. Ya, mungkin maknanya mirip-mirip tapi tanpa adanya ancaman-ancaman bagi yang tidak menyambung hubungan dengan teman bapaknya. Penjelasan kata, masyita, lakukanlah apa yang engkau inginkan wahai Amr. Marrataini aw thalathan, maksudnya adalah Amr bin Utsman tidak memperdulikan apa yang dilakukan oleh Abdullah bin Salam. Padahal Abdullah bin Salam itu adalah teman bapaknya Amr, yaitu Utsman bin Affan. Kitabullah maksudnya di sini ada di dalam Taurat. Ya, dikarenakan Abdullah bin Salam ini dahulunya adalah Yahudi. Waktu dia masuk Islam, kemudian dia memberikan kabar bahwa di antara yang pertama kali dia dengar dari Nabi SAW ketika pertama kali dia masuk Islam adalah
perkataan Nabi SAW, ya ayuhan nas afsyus salam. Wahai manusia, sebarkanlah salam. Wa at'imut ta'am, dan berikanlah makan. Wasilul arham, dan sambunglah silaturahim. Wasallu billahi wan nasu niyam, dan dirikanlah salat di malam hari saat orang sedang tidur. Ya. Tadkhulul jannata bisalam. Nanti kamu akan masuk surga dengan keselamatan. Ini yang pertama kali dengar oleh Abdullah bin Salam saat dia masuk Islam, padahal dahulunya dia beragama apa? Yahudi. Makanya itu yang dia singgung. Ada loh di kitabullah, maksudnya di kitabnya orang Yahudi. Apa itu? Taurat. Kandungan hadis? Kandungan hadis. Penjabaran hadis ini telah dikemukakan pada hadis nomor 40 pada bab berbuat baik kepada teman ayah. Wallahu a'lam bishawab. Di sini ada pertanyaan. Bagaimana menyikapi sikap orang tua yang selalu berkata kasar kepada kita? Jika anak sudah bersikap baik, perhatian dan rajin dalam pekerjaan rumah, tapi ibu masih saja menganggap si anak itu tidak berbakti dan malas. Pertama begini teman-teman. Orang tua kita juga manusia biasa dan mereka pasti punya kekurangan. Kekurangan orang tua tidak boleh membuat kita melalaikan haknya sebagai orang tua. Mungkin orang tua kita itu tipenya kasar. Kenapa dia tipenya kasar? Mungkin itu hasil didikannya kakek kita kepada mereka. Dan ini jangan sampai kita jadikan alasan untuk kemudian kita tidak berbakti sama mereka. Karena mereka tetap saja orang tua. Kita tetap saja lahir dari spermanya, dari ovumnya. Maka jangan berkata, orang tua aku kasar, kalau gitu aku tidak mau berbakti. Sudah berlaku di pembahasan sebelumnya. Tentang kewajiban untuk berbakti kepada orang tua meskipun orang tua kita zalim. Sudah ada bab-babnya. Ya. Kekasaran orang tua anggaplah itu kezalimannya. Kalaupun kita tidak bilang itu sebenarnya adalah tabiatnya. Teman-teman beda enggak? Tabiat sama kezaliman. Dia tabiatnya memang tukang ngomel. Kenapa? Karena nenek kita juga pengomelan. Ya. Jadi menular kepada anak-anak yang cewek misalnya. Tapi itu adalah tabiat. Tidak selalu bentuk kezaliman. Lah, berbakti kepada orang tua yang zalim saja tetap harus. Apalagi kepada yang pengomelannya itu hanya sekedar tabiat. Maka ini supaya orang tua kita ngomelnya berkurang, maka ya bagaimana caranya biar tidak ngomel gitu. Bagaimana kedudukan seorang ayah di mata anak? Karena kebanyakan menganggap kedudukan ibu lebih tinggi dibandingkan ayah. Benar, kebanyakan anak-anak itu menganggap ibu lebih tinggi daripada ayah. Karena hadis ibumu baru bapak. Sudah berlalu penjelasan bahwa yang benar ibu dan bapak sama. Ada yang ingat? Dapat hadiah? Kenapa kok ibu lalu bapak? Ibu 3 kali baru bapak sekali, tapi ternyata di sisi Allah tetap saja ibu dan bapak sama. Apa alasannya? Ingat? Karena ibu tuh sering dilalaikan. Itu saja cukup. Dikatakan ibumu, bukan berarti ibu itu lebih utama daripada bapak. Tapi ibu yang paling sering dilawan sama anak. Yang kedua, ibu lebih sering dilupakan daripada bapak. Ya, ibu paling lemah di rumah ketimbang bapak. Kalau anak berkata kasar kepada ibunya, mungkin ibunya cuma bisa nangis. Tapi coba kalau dia seandainya berkata kasar sama bapaknya, diapain sama bapaknya? Gitu. Maka ibu ini 3 kali bukan karena ibu lebih utama daripada bapak. Yang benar bapak ibu dua-duanya sama, yaitu sama-sama harus kita bakti kepada mereka. Bukan mama 1 juta ya, bapak 300.000. Karena mama 3 kali disebut. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.